Jadi gini, masak air itu sebenarnya bukan punya gue tuh. Oh ya? Jadi di kampung gue ada hansip. Emang lu nggak tahu laki lu, bini lu, mantu lu nikah lagi? Siapa? Si Opi. Oh masa lu kata siapa ya? Sama orang Kalibata. Dia nikah lagi. Tahu itu ya? Bener, besok kita nonton. Setiap gue pulang akhirnya gue kena royalti. Halo Bestie, welcome to the Iri Show. Let's talk about everything. Go! Ole, Opi Kumis datang. Bagus Opi Kumis datang. Kalau oleh Opi Kumis kesurupan repot. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah bukan sehat. Bang Opi, Apa? istri Bang Opi. Istri Bang Opi iya, punya iya. suami kayak Bang Opi gitu Wih, maksudnya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, istri sehat ya? Sehat. Masih sanggup ya Bang ya? istri ya? Masih. Kalau misalnya ada peluang maju lagi. Iya, Maju maksudnya lagi. peluang. Kalau ada peluang maju lagi. Peluang lain. Oh iya, Bu, ini saya langsung aja Bu ya. Oh, iya. Karena saya penasaran banget sama jawaban dia nih. Saya punya Iya. pertanyaan buat Bang Opi. Boleh, apa itu? Saya Apa itu? penasaran. Boleh. Bang Opi, kira-kira kalau syarat jadi wakil presiden gimana sih Bang Opi? Ya, begini, kalau Soalnya kita- kayaknya gampang banget gitu, mudah Iya. banget gitu. Jadi, Heeh. wakil presiden. yang penting begini, yang penting kita bisa baca, Iya. kita bisa ngitung, Bisa gitu. selesai. Oh, baca dan gitu. Baca dan ngitung. Iya, karena kita nih asal udah bisa baca, udah bisa ngitung, aman udah. Aman ya. Soalnya pokoknya- kalau kita nggak bisa ngitung, nggak bisa baca, nyasar aja kemana aja. Iya benar. Itu Jadi aja udah. pokoknya syarat jadi wakil presiden cuma bisa baca, bisa ngitung. Bisa ngitung. Iya. Kalau bisa baca berarti ilmu apa aja kita bisa baca. Betul Bu. benar. Kalau kita bisa ngitung proyek apa aja kita bisa hitung. Itu aja benar. udah aman udah. Tapi kan Bisa Bang Opi hitung. juga bisa baca, bisa ngitung juga. Iya, cuman lain, lah bacanya lain, ngitungnya lain. Oh, kalau Gitu. Bang Opi baca, kalau Bang Opi biasanya baca apa baca? Kalau gue biasanya baca persyaratan nikah. Tuh kan. Iya, persyaratan nikah bagaimana caranya, bagaimana itu yang gue baca. Iya, benar, Kalau yang lain ya, gue nggak benar, baca. benar. Iya, Tapi benar. katanya Bang Opi ini udah mempersiapkan lagu Ramadan tahun depan juga ya Bang? Lagu Ramadan. Bu, tunggu sebentar itu Bu. Tombo Hati Itu kali? Tombo Hati Bu, itu Lain. Opik. Beda. Opik, oh. Beda. Tombo Hati sama Opik kumis. kumis. Iya. Oh, itu nggak ada kumisnya. Iya, udah nggak ada. Beda. no. Kalau gue bukan Opik Tombo Hati. Tapi- sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puasa. Cakep. Dicium pakai kumis, Hah? 6 bulan masih berasa. Kita bedakin. Udah gitu. Iya gitu jadinya. Bener. Beli skuter sama Pak Hoir. Cakep. Lihat nih orang ganteng stok terakhir. Iya. Hujan rintik-rintik. Cakep. Iya nggak? Iya. Kue onde campurin sarden. Cakep. Lo jangan sok cantik. Model lo kayak konde sinden. Makin bedak. Ya gitu. Itu biasanya bercandaan anak-anak dulu. Iya. Yang kompornya belum meleduk. Iya. Sekarang kan kompornya udah Rice meleduk. cooker, Rice acara rice Iya, rice cooker bener. Oh iya bener tuh. Iya. Rice cooker. Set, iya benar. Tapi semua orang tuh pasti tahu deh sama Bang Opi ya. Iya, Apalagi kenal, kan jargonnya itu kan masak air. Masak air biar masak mateng, air. iya. Itu gimana ceritanya? Saya emang nggak mau masak yang lain Bang. Apa gimana? Kayaknya masak air itu adalah salah satu jargon dalam satu acara lawakan ya. Iya. Terus enaknya kalau masak air udah nggak bakal keangusan, nggak bakal kematangan. Bener. Kalau kelamaan paling kering. Iya, gitu. itu doang Jadi, ya. jadi gini, masak air itu sebenarnya bukan punya gue tuh. Oh ya? Jadi di kampung gue ada hansip. Kalau malam tuh dia suka jage. Dia bilang begini, ntar kalau dia bilangnya bukan syuting. Ntar kalau si Opi pulang main film, kita pantunin yuk, gitu kan? Misalnya gue masak air, lu bilang biar mateng ya. Lu bilang yang buat ditembak tuh ya, misalnya si Gareng pergi mancing gitu ya. Si Gareng kena beling umpamanya. Ayo oke. Pulang deh gue. Permisi Bang, gue bilangin. Pi, baru pulang main film. Iya Bang, masak air biar mateng. Oh, tahu-tahuan deh Iya, tuh. si Gareng kena beling. Opi lu jangan sok ganteng. Model lu kayak koreng maling. Itu bagus. Gue pikir, wah bagus nih. Gue bawalah di satu acara. Iya, di situ rice Gue cooker. kira ini Hansip nggak pernah nonton. Dia nonton. Nonton. Tadi gue nonton acara ya lawak.
si Opi bawa pantun kita loh, masak air. Ah bener, besok kita nonton. Setiap gue pulang akhirnya gue kena royalti. Akhirnya gue ditodong setiap pulang, Opi bagi dong, bagi duit, berapa duit kek? Lu kan udah pakai pantun gue begitu. Padahal punya dia, punya tongkrongan Hansip itu. Berarti terima kasih banyak kepada Terima kasih Hansip, banyak, ya. Alhamdulillah kita bisa dapat ide jadi Masih akhirnya. sehat tuh, udah kaya raya dong dia. Sekarang sih kayaknya dia masih tetap Hansip. Kirain kan, dapat royalti terus kan dia sambil jaga. Tetap Hansip gitu. Iya. Awal mulanya dari situ, Bu. Dari situ. Tapi jadi bawain rezeki buat banyak orang ya, Bang. Ya. Alhamdulillah. Itu acara berapa lama itu, Bu? Berapa Iya. lama tuh, Bang? Ini acara yang waktu itu kira-kira 6 tahun ada itu. Tuh, 6 tahun. Ada 6 tahun. Bu. Ngomong-ngomong tadi di situ siapa yang miara ayam kate? Oh, itu siapa, Bu, yang biar ayam kate? Nggak ada. Gue pakai rambut ini, jongkok mau dikawinin. Gue disangka biangnya kali ya. Diseret. Gue bilang nih ayam nyeredeng aja. Oh iya, pale gue. Pale gue kayak bulunya kali ya. Iya, Bu, sekarang pakai wig. Pakai Kenapa wig. sih Bang? Itu Soalnya Bang Opi awal kan, mulanya kapan dan Bang Opi biar modelnya begini emang Indo. Indo mana Bang? Indo. Jadi ibu gue Turki. Ibunya Turki, Iya. bapaknya? Bapak keranjang jeruk. Ibu gua Turki, bapak gua keranjang jeruk. Itu bini gua bingung deh. Tadi dia mau sama gue. Tapi kalau ngeliat gua enak aja ngapa ya? Oh, Ya kalau kalau gua waktu itu pakai ini kali apa? jampe. Bau-bauan. Enggak. gitu. Gua nggak pernah pakai jampe deh bener. Oh, coba pakai kaca, mungkin lebih jelas, Bang, nanti. Enggak, yang gue bingung dia mau sama gue aja ngeliat gue gedek. Gue ngeliat diri gue gedek. Iya. Dalam hati gue bini gue mau aja. Mungkin Mbak Opi orangnya romantis kali. Tuh. Romantis nggak? Kalau itu mungkin ya. Emang kayak gimana sih Ya romantis? gue orangnya suka demen banget muji bini gitu. Nah, itu sebenarnya yang istri Tapi butuhin, bukan Bang. bini sendiri kan, bukan Iya. bini orang. Oh enggak, kalau bini orang nggak pernah. Kalau Bu, bohong. tadinya emang bini orang. Semua jadi kesangkut sama dia. Gue kalau bini gue dia pakai daster umpamanya, aku pakai ini cakep nggak? Padahal dalam hati gue nggak kurang cakep ya. Tapi gue bilang gini, lu manis banget pakai itu, kembang-kembang lagi. Padahal dalam hati gue kayak kuda kerajaan. Pakai daster, oh ada kembang mataharinya di sini, ada kembang apenya, kembang-kembang semua. Cuman gue bilang kalau lu pakai daster itu jangan lewat kebun. Kenapa, Bang? Emang apa? Ntar diikutin kambing. Gue bilang daun semua di sini, lu nggak mau diikutin kambing repot. Tapi kalau Bang Opi memang terus terang di atas dunia ini gue cuman punya jimat 2. Apa tuh? Bini dan ibu. Oh, Kalau bapak gue nggak hitung. Kenapa Bapak, gitu? ya bapak tugasnya nangkring doang, ngapain? Iya, kalau emak kan yang ngandung ya. Iya, betul. Orang hamil dalamnya apaan orang hamil? Janin. Salah. Enggak. Orang hamil dalamnya bulan. Kok boleh? Ini coba lihat orang hamil liwat. Bu, berapa bulan tuh? Iya. Iya sih, 9 tapi bulan lagi banyak. Iya, 9 bulan. Enggak dibilang enggak. bukan, itu maksudnya orang nanya itu udah berapa bulan hamilnya. Maksudnya di dalamnya mah tetap janin anak. Tapi kenapa enggak dia enggak nanya, Bu, berapa janin gitu ya? Ya enggak, kan dihitungnya dari bulannya. Oh, dari bulannya. Orang lahir dihitungnya dari bulannya gitu. Memang kalau di situ gue kurang ngerti, soalnya gue waktu sekolah ijazah gue daun. Jadi gue Bukan ijazah palsu kan? Velocity aja. Min, ya Opi ini kasihan dari tadi udah cuap-cuap belum nggak dikasih Aduh, minum. haus. Biasa bawa impusan kemana-mana. Gimana sih? enak aja lu. Ya Emang Allah, gue maaf kurang ya Bang darah. ya. Emang Sama-sama dia ya. kurang peka Iya, gitu. iya, si Harus Mimin dikasih nih. tahu mulu. Capek loh Bang punya Capek karyawan ya? kayak gitu. Oh. Kenapa sih? Iya. Harus dikasih tahu mulu. Sesuatu tuh gak inisiatif gitu. Maaf Iya, ya Bang iya. ya. Permisi. Iya. Maaf ya, agak lama aku jalannya agak susah nih. Oh, emang Ya kenapa? gimana nggak susah Mimin? Itu kamu pakai sendal? Kenapa sih Itu emang? kanan sendal tuh. semua. Hah? Hah? Lah iya ya? Lah. Ini kanan semua emang? Kayak tahun berapa nih ya? Lah, kok kanan semua sih, Bu? Iya. Oh. Kok bisa sih Bang Opi? Kenapa sih kok? Jangan-jangan- Pas ada Bang Opi doang nih jadi kanan semua, biasanya kagak. Lu belinya di kereta ya? Kok Bang Opi bisa ngomong di kereta? Emang ada apa cerita sendal? Hah? Emang kenapa kok bisa bilang di kereta?
jadi begini. Manusia nih kalau misalnya udah keponggok gitu, punya anak kerjaan jarang, jadi otaknya ngayap kemana aja. Jadi gue lagi tuh punya anak 2 tapi masih nganggur. Bang Opi kan pernah ngaduk jadi kuli bangunan pernah 3 tahun. 3 tahun. Nah terus gue pernah jual sendal di kereta. Di kampung gue Rawejati ada yang tukang pengrajin sendal kulit. Gue kalau gue ambil di situ dia sepasang jual 30.000. Gue jualnya berat nih kalau di kereta ya. Gue main ke situ, gue lihat di pojok-pojok ada yang habis gini lempar. Gue bilang, bang kalau yang di pojok itu berapa? Itu sih murah katanya, 2.000 juga sepasang saya kasih. Jauh banget tuh 30.000 sama 2.000. Iya, soalnya itu kanan makanan gitu. Kanan dua-dua aja. Dalam hati gue nggak apa-apa, yang penting jadi duit. Ya Allah. Gue beli tuh media tuh kanan 2.000. Gue bawa 10 pasang, berarti kan gue cuma punya modal 10.000 ya. 10.000. Kalau 10 pasang 20.000 ya. Gue beli deh tuh, gue masukin plastik tuh. Coklat tue sama coklat agak muda, kanan makanan. Iya, gue masukin tuh ya. Terus yang kiri hijau sama hijau gue masukin. Sendalnya sendal model kulit. Gue jual naik di kereta mulai habis maghrib. Kan rada gelap. Kereta zaman dulu kan lampunya agak remeng-remeng. Orang nggak ngeh tuh. Kagak yang penting sendal tuh beli pasti kiri sama kanan. Gue belum orang kenal karena gue belum main di TV, belum main di mana-mana ya. Nah udah masuk deh di kereta tuh Jabotabek. Sendal bu. Sendal bang, iya. Nomor 39 ada gak? Gue ingetin, oh ada. Beneran ada kan bang? Ada. 39, oh 39 kiri sama kiri. Ada bu, berapa duit bang? Ya 10.000 deh. Wah murah banget katanya. Iya, soalnya saya cepet aja mau pulang bu. Saya tinggal di daerah sono bu. Anak bengkel. Iya. Boleh deh bang, saya satu. Cuman kalau yang ibu 39 ini cuman ada warna hijau. Nggak apa-apa deh bang, warna apa juga. Dia buka sepatunya. Dia mau jajal. Yang kanan dia mau di sana. Iya, itu kan kiri. Oh, dalam hati bu, kalau nyedengin apa-apa bagusan yang kiri. Emang setan. Soalnya secara ilmu struktur badan kaki kanan bisa agak lebih gede dikit daripada kaki kiri. Oh gitu bang, iya. Buka deh sepatunya, gue kasih tuh. Yang kiri. Yang kanannya bang, kalau kiri muat kanan pasti muat. Dong, iya. Nggak yakin banget. Oh iya maaf gitu. Ya udah masuk dalam hati gue, lo pakai tuh. Lo pakai tuh kalau kondangan. Dibayar gue 10.000. Gue jalan, hati gue tuh begitu jalan, ya Allah dosanya gue nih. Mana emak-emak yang beli. Dalam hati gue, ya Allah dosanya bagaimana ya. Udah bismillah deh. Perlu duit. Anak-anak belum bayaran sekolah. Jadi otak gue ngayap. Kemana aja. Jual kanan kiri kanan. Habis tuh. 10 pasang habis dalam hati, alhamdulillah. Cuman ya Allah begitu kereta jalan gue turun, ya Allah saya minta maaf, minta ampun. Saya dosa banget tuh emak-emak, bapak-bapak, kakek-kakek yang beli. Pantesnya dia pakai kondangan temprang kakinya tuh. Paling begini. Iya, kiri-kiri ya. Itu namanya urusan sendal. Ada lagi urusan ayam cemani. Ayam cemani? Apa lagi tuh? Ayam cemani kan biasanya buat pesugihan tuh. Iya, yang hitam. Nah, itu gue datang dulu ke Jatinegara. Apa nih bang ayam cemani ya? Berapa bang? Ini katanya 1,5 juta. Ayam mahal amat 1,5 juta. Dalam hati otak gue jalan. Nah, akhirnya ada yang beli bener 1,2 juta tuh ayam. Katanya buat pesugihan. Gue datang ke tempat pemotongan ayam negeri. Ayam negeri kan putih ya. Bulunya baru pada gede tuh, yang boiler tuh. Yang jalannya begini. Gue beli sama dia cuman 1.500 nih ayam negeri pada waktu itu. Terus gue modalin pilok, Ling. Yang hitam. Pilok itu keteknya, selangkangannya semua, kakinya semua. Gue pilok sampai hitam. Kan kalau cemani lidahnya tetap hitam. Nah ini kan lidahnya merah. Mulutnya gue solasi. Gue bilang jangan dibuka bu, suka mendel. Tunggu, mendel tuh apa? Kasih tahu. Matok tuh mendel. Gue pakein, gue taruh di kardus. Dari jam 9 pagi gue udah pilok, itu jam 12 kan bisa kita bayangin tuh, itu pilok kan kaku, pilok kan keras, nempel kan pada. Begitu dilihat, apa nih bang, ayam cemani bu,
saya mau nawar sana mahal bener katanya. Ini sih saya jual murah deh, saya buru-buru mau pulang. Iya. Anak saya lagi kurang sehat tuh. Anak di rumah sehat, gue bilang kurang sehat. Astaga. Bagaimana caranya dapat duit kan? Iya. Coba bang saya lihat, gue angkat. Kok nggak mau diri bang? Emang kelamaan nih bu dari Purwokerto. dari Purwokerto naik kereta dalam kardus. Jadi mungkin dia kelamaan duduk nih, jadi kaku kakinya. Iya. Tapi bisa nggak bang dibangkitin? Gue cari akal itu. Gue tepok-tepok aja pantatnya. Tangan gue pakein air gue gitu untuk kan mungkin dia ademan gitu ya. Ademan, diri tuh ayam. Cuman jalannya gini tuh. Kaku. Iya. Gue bilang ini udah kelamaan di kardus bu, jalannya jadi begitu. Lidahnya merah, hitam nggak bang? Hitam kok disolasi suka mendel. Iya, jadi, masuk. Jadi takut ada yang mau beli dipatok jadi nggak enak. Berapa bang? Udah 600 deh. Ditawar gope jadi gue 500.000. Jadi dia buat pesugihan tuh ayam. Itu kan kalau ayam cemani yang asli dipotong darahnya hitam. Ibu potongnya di mana? Gue udah takut nih. Gue mau dipotongnya deket. Enggak, saya potongnya di rumah. Emang di rumah bu. Kalau buat pesugihan mau biar bagus, potongnya di rumah. Malam tapi di kebun potongnya. Dalam hati gue biar darahnya dia. Dia beli gope, gue senang hati tuh. Udah pulang. Kabur deh ya kan. Kita kalau nggak punya duit, otak kita apanya jalannya. Jalan benar. Kreatif jadinya. Kreatif jadinya. Cuman ya begitu deh. Cara kita nyari duit mau nggak mau ya. Tapi abis itu kan minta maaf ya. Minta maaf. Sampai sekarang gue aneh bu, kali-kali di balik masih hidup ya. Bu, saya minta maaf nih yang beli sendal, yang beli ayam cemani, minta maaf bu. Dulu tuh yang jual saya bu. Dulu namanya Opi, sekarang pakai kumis. Minta maaf ya bu. Ya namanya orang. Tapi dulu udah ada kumisnya belum bang? Udah ada, cuman masih mencar. Tipis-tipis, masih tipis-tipis. Soalnya kan kayaknya gue sih menurut gue nih, ini Allah nih sayang sama gue. Jadi dikasih kelemahan gue ditutupin sama kumis. Ini gue kalau nggak ada kumis min, gue ngaca min gini min. Ini bibir gue kayak bajai Salemba min. Begitu min. Gue pernah min anak gue gitu min ciluk, mbak pakai ada kumis ciluk, mbak. Tawa. Begitu gue cukur kumis, ciluk mbak anget badannya min. Sawan ya. Mungkin sawan kali dilihat bapak gue. Jadi gue kayaknya ditutup sama Allah nih, kelemahan gue ditutupin sama Allah gitu. Dan sekaligus membawa rezeki. Alhamdulillah jadi Opi kumis ya. Bener. Bang, waktu abang jual sendal, terus ayam cemani, segala macam abang lakuin, itu berarti kan abang udah berkeluarga kan? Udah. Anak udah berapa waktu itu? Anak pada waktu itu 3. Tiga. Itu istri berarti Istri Wan. Istri Wan. Nomor satu ya. Nomor satu. Iya, begitu kita action langsung. Begitu action langsung. Iya, begitu action kontrak, Apalagi kontrak tuh. Iya, begitu action film tayang, woi. Begitu, gak ada job. Gak ada job, rengat paling. Tapi kan tadi abang udah cerita yang jual sendal, jual ayam cemani. Yang kuli bangunan belum diceritain. Iya, kuli bangunan itu sekarang bayangin aja. Dulu kan gue bukan tukang, tapi kenek disebutnya. Kenek. Kalau kenek kan tukang tinggal nungguin aja plesteran jadi, bawa kita pakai ember, dia tinggal nemplok-nemplokin di tembok ya. Nah, itu gajinya seminggu. Zaman dulu itu kira-kira 25.000 seminggu. 25.000 Setiap ya gajian belum kita bawa pulang ke Sandung aja hilang. 25.000. Kita hitung aja nyampe iya, udah. Bang, bener, Bang. Habis udah. 25.000 Itu ya. pas udah punya anak bang? Udah punya anak waktu itu. Itu 20.000 habis buat apa aja bang? Ya 20.000 sih. Paling nggak kita beli beras zaman dulu mungkin dapat setengah liter ya, kita makan deh seliter udah kebanyakan, setengah liter deh nih anak 3 bini gitu. Ame gua sarang dikit deh. Dulu min rumah gua min ngontrak itu berapa ya? Kira-kira satu kamar udah kalau mau ke kamar mandi ya loncat nyampe. Nggak kayak rumah-rumah orang sekarang, artis sekarang kan rumahnya jauh-jauh ya. Kadang-kadang dari depan mau ke dalam juga naik ojek ya. Jauh banget tuh. Rumah gue dulu ya, berapa ya? Sebulan 200.000 Ngontrak tuh ya, ngontrak Bang. masih ngontrak nih misalnya 3 hari udah mau jatuh tanggalnya nih, yang punya rumah udah di jendela deh tuh. Yang punya rumah udah begini. Ngintipin mulu ya, gue Bang. lihat, waktunya ya.
gitu. Dia deg-degan. Deg-degan gue dulu kalau jatuh tempo. Deg-degan. Kalau sekarang kan deg-degannya lain. Kalau deg-degannya apa ya, Bang? Iya, kalau sekarang Takut dicek di HP-nya apa videonya. lu tahu aja. Iya. Gue kan gaptek, Min. Iya benar. Nggak ngerti. Tapi ayah mah nggak pernah macem-macem Enggak, Boy Band. kita enggak. Dan dia melakukan segala cara untuk keluarganya Boy Band. Contohnya, aku pernah nanya sama Ayah Opi, ya gimana sih caranya? Kan saksi pernikahan aku adalah Bang Opi gitu ya. Terus aku nanya, ya gimana sih caranya biar kita itu rumah tangga langgeng, terus sampai kapanpun tuh enak lah, berhubungan, komunikasi, segala macam berhubungan lah. Gimana cara bisa enak ya? Terus dia jawab, Min, kalau lagi berhubungan suami istri, jangan gimana ya? Begini kan kata Ustadz, perempuan itu kalau perempuan itu kalau misalnya ini maaf ya, lagi smackdown sama lakinya ya, maaf ya, itu kalau misalnya lakinya lagi di atas umpame, bininya lagi di bawah nih, kita ngomong ini udah dewasa pokoknya ya, lagi berhubungan deh, ini ilmu deh nih. Kata Ustadz jangan ngomong apa-apa. Perempuan cuma cukup ngomong Nah waktu itu istrinya ngomong apa Bang lagi begitu? Waktu itu istri saya ngomong begini, kita lagi asik nih, gue lagi asik nih, lagi nangkring, lagi asik. Bini gue ngomong begini di bawah, mana anak-anak belum bayaran sekolah. Min, gue turun bawa timun rebus, tuh gue turun bawa timun rebus, gue intip ya mati. Jadi kata Ustadz, ya jangan begitu. Sebetulnya gini, gue bilang Min, nanti lo kalau udah jadi kita nih, jadi bini, kita bersyukur aja apa yang laki kasih. Kasih laki ngasih lebih, alhamdulillah. Kurang juga, jangan sekali-kali ngucap sama laki, lah kok cuman segini, jangan deh. Bini gue ada yang begitu. Gue pernah ajak nih di rumah gue duduk. Gue setiap hari Jumat, gue tahu banget ada tukang minta setiap Jumat jam 11:30 suka datang ke rumah gue tuh. Kau minta, gue ajak bini gue tuh. Karena bini yang gue ajak kalau gue kasih, lah kok cuman segini. Iya, mengeluh terus. Nah gue ajak tuh duduk di depan rumah gue tuh samping. Gue tahu nih 11:30 suka ada tukang minta, ibu-ibu suka datang nih. Nah, kebenaran dia datang, gue panggil, Bu, sini Haji Opi gitu. Lagi sama bininya, iya Bu, sini Bu. Ada duit nih Bu, 20.000 ya. Ya Ibu terima deh. Ya Allah, ini juga ditaruh di jidatnya tuh Min. Ya Allah. Taruh. Ya Allah, terima kasih banyak. Ditaruh nih, nempel duit 20.000 di rambutnya, di kerudungannya diselipin. Terima kasih ya Allah ya Rob. Mudah-mudahan Haji Opi panjang umur, Haji Opi berkah, rezekinya terbuka nih ya Allah. Bininya juga sehat, panjang umur. Terima kasih ya Allah. Ada 5 menit doanya. Dia pulang, gue colek bini gue tuh, lihat. Bini gue bukan, emak gue bukan, saudara gue bukan, 20.000. Hampir 5 menit doanya. Iya. Gue bilang sama bini gue nih, lo kadang-kadang gue kasih ya ada 10 juta, ada 20 juta. Boro-boro lo terima kasih. Yang ada cuman kok cuman segini. Mestinya tuh lo kalau gue kasih 20 juta, lo pakai daster naik ke genteng. Mestinya. Ya Allah, mesti begitu ini. Ya. Secara berkali-kali lipat ya Bang. Iya dong. Ini aja bukan sudah. Ini 20.000 seminggu sekali. Iya. Doanya 5 menit. Gue bilang lo nggak seminggu sekali. Kadang-kadang gue kerja. Dapat gue kasih 20 juta brek aja. Gue kasih brek. Lo mestinya ganti daster. Naik ke genteng. Lo angkat tangan. Ya Allah ya Rob. Mestinya. Tapi udah begitu gue masih diomelin. Oh ngajak kita ke sini begitu. Bukan, ini pelajaran. Salah lagi. Buat kita lebih bersyukur lagi. Nah terus gue denger gini nih Min. Ada di ucapan gue lagi di dalam nih. Terima kasih ya Bang, ya Allah panas-panas, hujan-hujan. Dalam hati gue siapa itu? Terima kasihnya bini gue sedap banget. Gue ngintip, tukang ojek. Tukang ojek. Dalam hati gue sama tukang ojek udah ngasih duit tip. Terima kasihnya lah gue. Iya. Boro-boro terima kasih. Gue jarang ngucapin, dapat ucapan terima kasih, jarang banget. Lah kok segini gitu. Itu yang bikin gue mangkal tuh. Nah jadi kita mesti banyak. Nah terus gue kata gini Ustadz, kalau misalnya kita dapat duit
Itu kita kasih ke bini kita semua, boleh nggak Ustadz? Ya nggak apa-apa, kasih deh katanya. Gue coba deh nih, dapat 500.000, gue kasih semua bini gue deh nih ya. Nih kita dapat 500.000 nih, kasih bini kita deh, ya. Gue ngasih jam 10 pagi tuh, Min, 10 pagi gue kasih. Jam 12 gue pengen iseng mulut gue nih, mau stun kayak mau apa ya. Ini dong, bagi duit dong buat ini. Oh ya udah, Pak, siang dikasih nih 20.000. Ya. Sore udah habis lagi tuh bahan makan stun. Gue minta lagi, ada nggak lagi? Oh, udah habis nih. Udah. Jadi 40.000 ya, sama yang pagi. Jadi gue ngasih dia, itu duit dia jadi ngutang. Iya. Gue jadi wah udah kalau begitu besok gue dapat 1 juta gue kasih gope aja dulu. Sarang paru. Oh sarang paru deh. Ya kalau gue kasih semua gue jadi ngutang. Waduh, nggak ada gitu. Kan dipikirnya milik istri jadi yang punya istri gitu ya. Tapi memang duit laki, duit bini, duit laki, duit bini. Oh, iya, bini. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya hal itu ya. Cuman kalau kita pengen bawanya secara komedi, hidup nggak bakal jadi berantem ya. Bener. Kita ajak enjoy aja. Betul. Gue sih kalau sama bini gue nggak pernah berantemin, jarang. Jadi diam-diaman Bang. Iya, jadi kalau misalnya gue ngomel nih, dia ngomel nih ya. Ini bukan porno nih, ini cerita supaya ngakalin, supaya kelucu-lucuan aja. Bener. Misalnya anak-anak lagi pada sekolah, bini gue ngomel nih. Gue masuk ke kamar mandi. Tahu lagi. Buruan ngapain mandi, lama banget. Padahal gue udah bawa anduk. Di kamar mandi gue udah bawa anduk. Bini gue ngomel nih, ngomong repong, terburu-buru banget ya begini-begini. Wah dia ngomel nih. Gue keluar nggak kayak apa Min. Anduk mana ya? Gue dikasih gini nih, diketawain. Gila lu, dasar gila lu. jadi ketawa Min, jadi bercanda Min. Gue jadi berantem tuh Bang. Nggak jadi rumah tangga gue ajak bercanda aja Min. Kalau enggak stres. Bener, agak bercanda aja, relax aja. Banyak bersyukur aja gitu sih, hidup bener. Mau ngapain ya enggak? Relax aja. Tapi Bang ini ada artikel nih, coba kita lihat ya di Plasma ya, artikelnya apa ya? Mana? Opi Kumis trauma sayur asem. Dulu pernah sampai masuk IGD. Ini kenapa Bang? Jadi begini. Ini 2025 nih kenapa Bang? 2000 berapa tuh? 2025 Bang. Artikelnya. Padahal ini ceritanya cerita lama ya Bang. Ini cerita lama. Ini cerita tahun 2000. Lama belasan banget kayaknya. Jadi begini, dulu kita ini bini pertama nih, bini awal nih. Yang nggak pernah terima kasih itu Bang. Bukan ada lagi. Lain lagi. Bu, segini Bu. Iya lain lagi nih Bu. Oh iya. Saya emang bandel Bu. Jadi begini Bu. Waktu saya pegel lama-lama. Aduh begini caranya gimana ya kalau akhirnya kita bangor deh. Diam-diam kita nikah. Nggak ngomong sama dia. Oh gitu. Nah di tukang sayur, nih emak-emak pada belanja, ngegosip. Tahu tuh Mama. Mai. Namanya mertua gue Mai. Mai. Waduh, mertua lagi. Iya. Emang lu nggak tahu laki lu, bini lu, mantu lu nikah lagi? Siapa? Si Opi. Oh masa lu kata siapa ya? Sama orang Kalibata. Dia nikah lagi. Tahu itu ya? Deket lagi ya? Itu emak padahal nggak pernah pergi tapi ditahu. Itu sama orang Kalibata. Nah mertua gue ngomong sama bini gue. Susi, katanya laki lu nikah lagi sama siapa sih Mak? Sama orang Kalibata. Masa gitu kan? Pantes kalau pulang sekarang malam mulu. Ya malam kan kadang-kadang syuting Mak. Bini gue udah ngerti nih. Karena emaknya tambelin terus panas. Iya. Pulang deh gue syuting nih. Lemes banget romannya. Dalam hati gue kok biasanya capek banget, nih kok tumben lemes banget. Ada apa nih? Bahasanya beda nih. Iya, bahasanya beda. Enggak, habis. Lagi kebenaran ada kerjaan aja ngobyek. Enggak syuting belum. Lagi ngobyek sono kemari. Oh. Udah makan belum? Belum. Dalam hatiku kok tumben-tumbenan. Biasanya gue nggak pernah ditawarin makan. Ini kok tumben baik. Gue angkat tuh tutup sayur tuh. Udah menggolak. Sayur asem nih. Mantep tuh Bang. Mantep kan? Iya nggak? Kalau buat dimakan mantep. Gue tutup tuh sayur buat apa? Buat lo makan. Dalam hati gue kok tumben amat. Biasanya kalau mau makan cuma begini doang. Kalau makan ya tuh sendok gitu. Iya. Mending kalau nunjuknya pakai bibir. Iya, mending kalau lempeng tuh gitu. Ini enggak mau gitu. Miring. Nah,
akhirnya kok tumben amat. Gue udah mulai rasa curiga nih. Ada apa nih? Ya udah deh, jangan punya curiga apa-apa deh. Karena gue capek banget ngantuk. Perasaan gue baru begini loh, Min. Les baru tidur. Nyampe, Min, tuh saya rasem. Dimandiin, Bu. Muka saya, Bu. Wow. Nih, Bu. Disiram. Nih, Bu, yang nyelip kacang panjang. Jagung. Ada ninjo di sini, Bu. Wah, itu, Bu, saya celeng, Bu, mendidih. Mendidih, Pak? Bukan main mendidihnya, orang muka gue kayak ditabuk sama seng. Gue gelagapan, Min, gue gelagapan. Di kolam gue begini aja, Min. Air kolam kan dingin. Terus gue inget, pakein kecap. Orang-orang dulu. Orang dulu. Nanti gue emang muka gue somai. Mau nggak mau gue beli, gue cari kecap di dapur, Min, melek-melek gitu, pakein kecap. Gue lari ke rumah bapak gue. Ngapain muka lu? Disiram. Sama siapa? Sama bini, pakai sayur asem. Kok bini lu begitu? Apaan persoalannya? Babe gue tadinya panas. Persoalannya ini nih kayak ketahuan. Wah, bawa makan cara lu. Nggak dibantuin sama abang gue. Makan pencarian lu. Lu yang bikin. Iya, yang bikin. Akhirnya gue ke dokter 24 jam. Kenapa, Dek? Waktu itu masih muda. Kenapa, Dek? Disiram dokter sama sayur asem. Sama siapa? Jelek banget. Iya tuh dokter begini aja. Kayak sayur asem kok buat nyiram, bukan buat makan gitu. Dalam hati gue nih dokter komedi aja. Diginiin sama dia. Di mata gue digitu. Waktu itu posisinya melek nggak? Saya pas tidur. Oh, untung nggak melek. Iya. Kalau melek bisa buta. Serius? Iya, soalnya panas. Mendidih, Min. Ini mungkin ini muka gue turun gara-gara siraman dulu, Min. Itu meledak, Min. Itu kalau pagi, Min, gue gini. Meletek. Wah, udah. Meletek, Bu. Iya, ngelupas. Tapi semuanya gue terima ya. Ya emang gue anggap gue satu kesalahan lah, gue anggap. Udah, tapi akhirnya baik ya, rileks lah sampai gini hari, alhamdulillah. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Aduh. Itu cerita yang Oh, jadi itu tahun 2000-an ya, udah lama. Ya, kayaknya mah. Tapi kan Bang, berarti Abang kan dalam pernikahan tuh banyak banget ya. Ininya pengalamannya, gagalnya, berhasilnya. Apa sih Bang pelajaran pernikahan hidupnya Abang nih mungkin kita bisa jadi pelajaran kita petik gitu. Iya, sebetulnya laki-laki 1, 2, 3 istri itu nggak perlu kalau buat Bang Opi. Sebetulnya asal kita saling punya pengertian, punya kecocokan, punya maklum, rumah tangga sebetulnya udah harus rapi gitu. Karena perempuan mau cari dimanapun muternya nyari perempuan tetap sama. Yang ngebedain perempuan itu bisa jadi lebih nikmat, lebih enjoy, bagaimana akhlak masing-masing sebenarnya. Jadi nggak harus kayaknya nggak semuanya. Perempuan ini, gua sama ini beda loh rasanya, nggak mungkin, bohong. Karena gua udah muter nih perempuan. Ya, gua udah percaya muter. Gua udah muter semua perempuan, tapi ada perempuan yang gua puterin itu ada yang nikmat. Kenapa dia bisa nikmat? Karena perilaku dan akhlak tuh yang bikin. Jadi ada yang bikin gue seneng, ada yang bikin gue nggak pusing, ada yang bikin gue bahagia. Itu sama dia. Kalau dibanding cakepnya jauh sama dia. Tapi kok kenapa gue lebih nyaman? Karena apa yang gue mau lebih dapat dari dia. Nah, sebetulnya lelaki itu nggak perlu punya istri 1, punya istri 2, nggak perlu. Asal udah perlu punya kenyamanan, cukup buat gue. Cukup udah. Gitu, nah, ini sekarang titik nyamannya. Iya, Bu. Nah, terus dalam rumah tangga itu juga nggak perlu ada yang dimaluin sebenarnya. Jadi umpamanya nih, maaf ya, ini ngomong karena punya pelajaran. Jadi apa yang disenengin laki kita perlu kita tanya. Betul. Lu demennya diapain sih? Apa kuping lu ditiup-tiup? Misalnya ya. Nggak usah malu sebenarnya. Tolong dong, gue demen deh kalau diginiin. Ibu bayangin aja ya. Gue jadi geli. Kata gue aja, lu kok belum punya anak, tiap malam cuma ditiupin.
Iya. Opi ngomong sama Mimin waktu itu. Min, kita dalam rumah tangga kita ini udah halal. Bentuk apapun nggak usah malu, Min. Mimin hobinya begini begitu, ngomongin sama laki, gitu kan? Ya, gue demen deh kalau diginiin ngomong. Jadi jangan sampai laki nyari. Kalau laki nyari, kimi kecapean, kesian. Asal kita udah bilangin titik di sini gue sukanya, serang di situ. Iya nggak? Kayak lagi belajar Kama Sutra ya. Jadi sebenarnya kalau dalam rumah tangga saling punya keterbukaan, rileks hidup. Apapun kejadiannya pasti rileks. Nggak bakal ada kejadian yang nggak ada gitu. Jadi memang udah mesti saling keterbukaan. Apaan lagi yang kita sembunyiin, kita laki bini kok. Betul. Nggak perlu perbanyak ngomong sayang, I love you, tapi nggak tahu satu sama lain sebenarnya ya Bu ya. Gitu ya. Benar gitu. Tapi sebenarnya katanya Bang Opi itu dulu sebelum jadi pelawak dan segala macam, katanya pernah main teater juga ya? Main itu ya. Jadi gue tuh kan berangkat pertamanya dari teater modern. Guru gue Diding Boneng tuh. Bang Diding. Bang Diding Boneng, si Boneng itu yang main di KKN apa di mana layar lebar tuh yang jadi dukun. Nah, itu terus abis dari situ gua ke Firman Muntako, Lenong Sanggar Betawi Firman Muntako. Jadi banyak sanggarnya, Bang? Banyak. Jadi kalau modern itu gue pelajarin yang naskah, naskah yang hafal. Nah, ke Firman Muntako itu gue pelajarin improvisasi, gitu. Jadi dua gue gabung. Nah, lucunya gue kalau main teater kan tuh sanggar modern tuh gue suka ngapal naskah tuh. Gue kalau itu kan banyak ya, Bang? Iya, gue pernah dibilang sama bapak gue gila. Jadi gini, gue kalau di kamar gue kunci pintu tuh, cekrek, gue buka baju pakai kolor aja, gue ngomong depan kaca. Aku adalah seorang prajurit dan seandainya kamu berani untuk berhadapan dengan raja, mungkin bapak gue ngintipin dari lubang angin. Bapak gue ngomong sama emak gue, kayaknya anak lo Opi besok mesti diperiksa deh. Punya gangguan mental gitu. Dia nggak lihat naskah gue di bawah. Gue cuman begini aja, di kaca. Dia ngeliat. Keluar, Opi, kata emak gue, emak gue sabar loh. Opi, lo nggak apa-apa, Neng? Emang ngapa, Mak? Lah tadi lo kayaknya ngomong sendirian di kamar. Oh enggak, lagi ngapalin skenario. Oh ngapalin, gue malu akhirnya nih ngapalin skenario di kamar. Besok gue ngapalin skenario akhirnya di atas genteng. Di atas genteng gue ngadep ke sono, itu di sebelah tembok itu tuh rumah Pak Mayor. Ada lubang anginnya. Di sono. Lah kedengeran dong. Iya, itu lubang angin. Kalau Pak Mayor ada di dekat lubang angin, gue nggak bisa lihat Pak Mayor bisa ngelihat gue. Itu naskah dialognya begini. Oi. Gimana tuh, Bang? Coba Bang. Woi. Ini dialog gue ngintip lagi. Dia nggak tahu nih, ini nyelip di genteng kan. Skenario selembar. Ada apa kamu lihat-lihat ke sini? Kalau berani maju. Aku tidak akan takut dengan kamu yang punya pangkat. Mirip dialog. Kok bisa pas gitu sih, Bang? Makanya nih dialog jadi judulnya kerajaan nih. Judulnya Limbo dan Ayesa Grafito. Aku tidak akan takut. Kesini kamu. Apa kamu sangka aku takut dengan kamu punya pangkat? Udah gitu, gue terus ngapa? Di bawah gue denger nih. Mana anak ibu? Lah, siapa tuh? Gue ngintip, Pak Mayor. Kenapa emang, Pak? Suruh turun. Nantangin saya, nunjuk, nggak takut dengan yang punya pangkat, suruh turun. Dalam hati gue, aduh, ini kalau dia pegang pistol, gue repot nih. Gue turun bawa naskah nih. Kenapa, Pak? Kamu mau jadi jagoan? Maksudnya Bapak gimana? Kamu ngapain nunjuk saya? Bapak emang di mana, Pak? Saya di lubang angin, kamu tunjuk-tunjuk kan? Pak, saya lagi ngapal skenario. Emang kamu nggak lihat ada saya? Bapak naik deh yuk. Gua ajak dia naik. Bapak naik deh yuk. Bapak biar lihat. Saya di mana, Pak? Kamu di sini di genteng ini kan? Iya. Bapak lihat ke lubang angin kelihatan nggak, Pak?
Tapi Bapak ngelihat saya kan dari sana ya. Saya nggak lihat Bapak dan dialog saya itu adalah di sini Pak. Tuh. Ada buktinya. Iya, berapa kamu berapa lihat ini segala macam. Walaupun kamu punya pangkat, aku tidak takut. Dia masih nggak percaya. Ini buat pentas di mana? Saya mau nonton. Saya bilang di Taman Ismail Marzuki Pak. Kapan pentasnya? Tanggal berapa saya mau nonton? Untuk ngebuktiin bener nggak lo? Ya Allah. Seniat itu. Iya seniat. Akhirnya bener dia nonton. Dia orang kaya pakai mobil. Tinggal datang. Gue lihat lah. Pak Mayor, bener nonton. Dia paling depan begini. Dialog itu nggak ada lo, gue gampang. Nah akhirnya Min akhirnya mau gue baik Min. Baik, kelar. Itu tujuannya kamu buat apa Opi main gitu ya? Nyari kesibukan aja Om. Ya kalau ada rezeki bagus ya bisa main di TV apa segala macem. Nah pada waktu dia udah pensiun dia sakit. Gue udah mulai masuk TV tuh. Bininya bilangin, Papa lihat tuh Bang Opi di TV, dilihat gitu. Akhirnya dia pakai kursi roda minta dorongin sama istrinya ketemu rumah gue. Assalamualaikum Ibu, Opi ada Pak. Dalam hati gue Pak Mayor ada apa lagi nih? Gue salah apa lagi nih? Kenapa Pak Mayor? Itu tadi saya nonton TV itu. Dulu kan ada zaman Programa 2 TVRI. Oh iya. Main di TV tuh itu berkat kamu latihan yang di Genteng itu ya. Iya Pak Mayor. Oh saya doain deh mudah-mudahan kamu terus. Akhirnya dia baik tuh jadinya. Dia yakin oh itu bener-bener latihan. Karena kalau gue latihan di kamar bapak gue sangka gue gila. Iya makanya gue latihan di atas musuh gue Pak Mayor. Gue bingung nih masa gue mau masa gue mau ke kebun ya ngapain ya. Akhirnya ya begitu ceritanya. Memang berteater, pernah berteater gitu. Tapi berapa tahun berarti itu Bang? Teater Bang Opi ada 5 tahun kali berteater. Mantap. Teater kan serius ya Bu ya? Serius. Jauh banget Bang sekarang ke komedi. Akhirnya gue masuk di Firman Muntaku tuh kan komedi kan. Tapi ternyata kok gue lebih nyaman di komedi. Asiknya di komedi. Di improv gitu. Udah gue terusin di bidang itu gitu. Cocoknya di situ, rezekinya di situ. Rezekinya di situ. Bener-bener. Tapi kumis itu kenapa jadi ciri khas Bang? Kumis ini sebenarnya juga tadinya gue STM kelas 1 nggak berkumis loh Min. Belum. Jadi gue ketemu di kampung gue ada yang namanya Haji Harun. Nah, Haji Harun. Nah, ini serius bener. Namanya Haji Harun. Dia ngelihat bibir gue, Haji Harun buat mata dia nggak asik nih bibir gue nih mungkin. Apa kayak dianggap kayak cupang Singapura. Terus dia bilang gini, Pi lo mau berkumis nggak katanya? Mau Bang Haji. Nah, lu cari binatang di pohon salak namanya katel. Pinggangnya katel. Katel tuh misanan jangkrik. Jangkrik? Iya, dia sama jangkrik kayaknya bapak sama emaknya ada kakak kayaknya. Oh iya, misanan. Itu pinggangnya kecil, pantatnya gede. Kayak tawon. Oh tawon, iya. Nanti lu ambilnya jangan pakai tangan, lu pakai kayu gitu karena dia berbisa katanya. Ambil, nanti itu katel lu taruh di penggorengan jangan pakai minyak, bawanya pakai api. Ntar pada waktu dia mau mati dari pantatnya tuh keluar busa. Lu cukur nih sebelum ada kumis cukur, busa itu ambil pakein di sini. Olesin. Karena yang ngomong Pak Haji, gue nggak bakal bohong loh. Pak Haji, iya dong. Bakal percaya iya, kita. gue cari katel, ada. Wah ini dia nih. Gue ambil pakai jaru tuh, jaru kayu. Ini jepit, gue bawa, gue taruh di penggorengan kecil tuh zaman dulu, yang buat bikin kue cubit. Taruh nih penggorengan, pakein api. Bener pada waktu mau mati. Ada busanya, gue bawa tuh, gue kerok dulu nih pakai silet nih. Ini belum ada, masih bulu kalong. Iya. Pakein gini. Olesin. Gue pakein sore. Maghrib, bibir gue kayak gremet. Jangan-jangan itu racunnya Bang? Iya. Gue ngacain, lah merah. Udah biarin deh. Nah udah nggak tahan, gue cuci pakai sabun. Pak Haji, kok gremet-gremet? Nggak apa-apa, terusin aja katanya. Ntar malam lu pakein lagi, kerok lagi, pakai silet dikit pakein. Tapi gremet-gremet nggak apa-apa. Itu reaksi. Kata dia nih, kata Haji Harun. Reaksinya katanya. Malam habis maghrib gue pakein lagi Min. Itu setengah 10 Min. Makin gila Min. Kayak orang demo di bibir gue. Gue tahan. Akhirnya subuh gue cuci, lama-lama gue nggak pakein lagi tuh, gue kerok. Gue lama ada sebulan, lah kok merintis? Berhasil lah. Nah merintis nih,
pada tebel-tebel. Gue datang lagi nih ke Haji Harun, Pak Haji, nih kok lah numbu Pi, katanya. Dalam hati gue lah. Kok dia nanya? Kok iya? Lah kok dia jadi kayak orang bingung? Min, kayak gini Min. Nih, kopi numbu. Numbu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kata dia gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Haji? Ya Allah, katanya. Dia kenapa sih Pak Haji? Kenapa dia istighfar? Itu harusnya bibir lu emang gue ngerjain, harusnya korek. Ini sekarang numbu sampai gini hari saya pikirin nih. Apa jangan-jangan nih akar koreng. Jadi ternyata begini. Orang tua terkadang kalau dia ngomong iseng, ternyata kadang-kadang suka meleset jadi kenyataan. Oh, kenyataan. Iya, begitu. Jadi orang tua tuh kan lucu ya, kadang-kadang dia ngomong, lu jangan diri depan pintu, ntar dilamar urung. Iya benar. Itu kan orang maksudnya supaya jangan orang liwat gampang ya. Tapi kenyataannya terkadang kejadian itu. Gitu kalau orang-orang tua dulu tuh. Apalagi Pak Haji mustajab kali Bang. Iya. Nah ini Haji Harun kan di kampung gua emang paling-paling nih. Iya, nih Bu denger cerita Haji Harun lagi. Ada lagi cerita. Haji Harun duduk gini Bu di pos Hansip duduk. Saya liwat nih nyari anak saya si Adam. Makanya saya nggak kuat denger Haji Harun Bu. Baji, Pi mau kemana? Pak Haji lihat anak saya nggak si Adam. Anak lu tadi jalannya ke depan, berarti kan ke sono Bu. Ke depan. Saya Uber dong Bu ke depan. Sampai jauh saya balik lagi. Pak Haji Harun nggak ada. Emang bener anak saya jalannya ke depan? Iya, masa anak lu mundur? Tuh. Banget. Wah, ibu. Gua gebukin itu aja. Wah, ibu jangan ketemu Haji Harun ya Bu, sakit hati. Nih lagi nih Min. Ada lagi Bang. Haji Harun ceritanya kacau, tapi nggak pernah ketawa dia. Lu suka lewat rumah kosong situ nggak? Suka Pak Haji. Lu Jangan gitu. Iya, lu kalau lewat rumah kosong itu angker lu. Lu jangan suka-suka ngingsot katanya. Apa? Bersiul. Bersiul. Oh, ngingsot. Emang apa Pak Haji? Orang berapa kali bersiul di situ, ngingsot di situ, mulutnya monyong. Gue bilangin dong temen gue, itu rumahnya angker kata Haji Harun. Jangan suka ngingsot bersiul di situ, kan mulut monyong. Enggak, gue nggak yakin ya temen gue. Ayo lo anterin gue. Di ngingsot gini Min. Gitu kan? Ayo dibilangin Haji Harun, enggak kan? Datang gue ke Haji Harun. Ji, nih teman saya tadi ngingsot di situ, mulutnya nggak monyong. Ada lu ngingsot kan? Iya, nggak monyong. Ngingsotnya bagaimana kata Haji Harun? Gini, ya monyong. Monyong dong. Masa orang ngingsot nggak monyong? Iya kan sih monyong. Ini Haji Harun udah paling kacau. Dia kan dagang sate Bu. Datang saya 2:30 pulang begadang. Dia datang aja gini Min. Begadang lu Pi? Iya Pak Haji. Lu kalau mau makan, lagi lapar nih, 2:30 pagi. Lu kalau mau makan, sendok lo di belakang. Gue semangat dong Min. Lu ke belakang lah saya kan. Belakang nyariin mana nasi. Bakul pada terbalik kan. Balik lagi, Pak Haji. Kok nggak ada nasi? Yang suruh makan nasi siapa? Tuh. Kalau lu mau makan, sendok no di belakang. Jadi waduh, jangan kacau. Haji Harun kacau. Nyebelin banget, Min. Lagi bukin sama-sama, Min. Astaga. Bu, jangan suka ketemu Haji Harun deh, kacau. Tapi Abang pernah ketemu itu ya Bang ya? Siapa ya? Apa namanya Bang? Waria. Oh, Waria. Jadi ini kejadian asli. Apa lagi, Bang? Waria itu namanya Wati ame Tuti. Nah, ini berdua nih Waria akrab nih. Si Wati beneran Waria, Bang? Bener Waria, Waria, Tuti Waria. Si Wati selalu pakai androk pendek kalau udah mulai menjelang 5:30 aja. Udah pakai androk pendek. Lagi duduk si Wati begini nih. Tuh duduknya tuh. Wati nih. Si Wati. Si Tuti? Tuti lewat sama tamu lelakinya. Oke. Wah Tuti, lu enak udah dapet pelanggan, gue belum. Kata si Wati. Kata si Tuti, lu sih nggak bakal dapet Wat. Emang kenapa? Lu rapiin gitu. Nggak pakai nikat ya. Iya ini katanya. Ini intermezzo doang. Buat cerita lucu-lucuan aja Bu. Tapi banyak banget Bu dicondet sumpah. Banyak Bu. Itu Haji Harun emang paling kacau Bu, bener. Itu saya bener-bener jadi gini, kawan gue ada yang punya penyakit hernia. Apa namanya turun bro. Turun bro. Dia datang ke saya pakai kain. Ini bener-bener teman saya, nggak cerita jorok. Datang, lu pakai kain? Iya Bang Opi katanya. Gue kok datang mendadak abis angkat barang ini keberatan kali ya. Kok inian gue sakit perut terus inian gue gini Bang Opi.
Coba angkat, gue mau lihat. Min, diangkat kainnya, Min. Nah, begitu diangkat, gue lihat bener keples rengginang, Min. Yang kecil, yang tanggung segini. Ada obatnya nggak, mau Pi? Coba aja kita tanya Haji Harun. Tapi gue pikir orang pinter kali ya, Haji Harun. Kata Haji Harun, coba lihat. Wah iya, ini gampang nih. Nanti lo obatin pakai minyak. Cari pohon kelapanya yang doyong ke empang. Jadi pohon kelapa yang begini nggak bisa, yang begitu. Yang doyong ke empang. Kan jadi udah benar banget gue nih. Jangan suruh orang, suruh yang sakit yang metik. Jadi yang sakit yang metik. Nanti kalau udah petik, turunnya jangan dipegang, pakai gigi. Ini kan kayaknya benar-benar kayak gigi turun, brosot. Nanti udah hampir rumah, bikin air jadiin minyak. Kalau minyak itu udah jadi, ambil aja di piring tatak. Pegang aja, nggak usah malu-malu. Pegang aja. Pegang, pakein pagi pakein biar rata. Siang pakein lagi biar rata. Sore pakein biar rata. Mandi jangan sampai kena air. Kata Pak Haji Harun, kan yang sakit yakin. Nanti kempes Pak Haji. Enggak, mengkilat. Jadi Haji Harun paling-paling. Jadi sekarang saya, orangnya masih ada loh. Orangnya masih ada. Masih ada ya? Jadi kalau saya sekarang sama Pak Haji Harun nggak pernah mau serius. Itu dia punya permasalahan masa kecil apa sih? Jadi Haji Harun tuh emang demen banget orangnya. Nih gue mau jual batu cincin kan serius. Pak Haji saya mau jual batu cincin nih. Mana ya sini gue lihat gitu kan. Begini nih Min. Tuh. Benar banget liatnya. Berapa duit lu mau jual? Kan asik. 150. Ini kalau lo kasih 100 gue mau. Dalam hati gue kan ditawar nih. Ditawar 100. 125 deh. Enggak, kalau lo kasih 100 gue mau. Ya udah deh, Baji. Gue hati gitu kan. Berarti iya. Udah deal kan? Ya udah deh apaan kata dia. Lah tadi kan Pak Haji katanya kalau dikasih 100 mau. Lah iya. Kalau kasih 100 jadi gue dia nggak mau beli. Jadi gue masih dia cepat. Aduh. Kalau zaman sekarang mah Bang pinjem dulu 100. Iya. Oh iya, pinjem 100. Udah paling kacau dia, Min. Bener-bener, aduh. Aduh, Min, ini apa lagi kita, Min? Coba ya, ini ada pesan dari Pak Haji Harun. Haji Harun kacau bener. Iya, bener. Apa pesannya, Min? Silakan Ibu, mau. Asal kopi Min aja. Oke, silakan. Siap. Bang Opi, Yes. kita udahi dulu cerita tentang Haji Harun. Kita sekarang mau main sebuah pertanyaan yang tolong nanti Abang kasih Jawab tahu ya. itu gosip atau fakta. Oke. Oke, berapa statementnya? Siap ayo Opi ya. Siap. Gosip atau fakta? Siap. Opi Kumis pernah punya istri yang umurnya 40 tahun lebih muda. Fakta. 40 tahun Bang. Iya. Sekarang 68 gue ke 27. Yang si Mbak Ayu ya. Iya. Apa sih Bang? 27. Masih 27 tahun dia lawan gue Smackdown di 68. 68. Betul itu fakta. Benar 40 tahun lebih muda. Oke, selanjutnya ya Bu. Gosip atau fakta? Opi Kumis pernah berselisih dengan Komeng. Gosip. Gosip. Nggak pernah. Gosip. Kalau sama siapa? Gak usah ya. Gosip atau fakta? Iya. Opi Kumis memiliki 10 anak. Fakta. 10 anak. Bang Opi punya anak 10-11 cucu. Ya ampun. Yeah. Bang, tunggu. Apal nggak sama 10 nama anaknya, Bang? Apal. Coba. Selfie. Ari, Adam, Lutfan, Cantika, Bilal, Amar, terus Kay, Queen, Zeki. Iya kan, bukan apa? Nggak meyakinkan ya. Dia nggak apa nama anaknya, tapi semua kebutuhan anaknya sudah rapi, Bu. Hebat gak ya, Opi Kumis? Jadi kalau bini gue nggak pernah gue panggil nama. Karena kalau gue panggil nama, pasti takut salah. Jadi semua gue panggil adek. Dek, kamu dari mana gitu? Kalau gue panggil nama bahaya. Karena gue udah pernah panggil. Udah pernah terjadi berarti ya. Begitu gue lagi di rumah Bu Ayu, gue panggil Bu Siti. Siti, siapa tuh? Waduh. Gimana tuh bagus apa gimana? Wah, habis gue. Enggak lagi ini. Emang tadi apaan? Siti. Enggak, peniti. Peniti.
Aman tuh Bang. Aman. Peniti gitu, nyari peniti. Akhirnya gue panggil adek semuanya. Udah lah aman gue. Iya, biar aman lah. Aman, Dek. Untung cuma 2, Bang. Oh iya, emang. Kalau banyak, waduh. Oh, kan yang ketahuan, Bu. Bohong, Bu. Oke. Selanjutnya gosip atau fakta? Sempet terjun ke politik karena ikut-ikutan. Gosip atau fakta? Fakta. Ikut-ikutan benar. Bukan ikut-ikutan sebenarnya sih. Jadi gini, Pi, lu mau nyalon nggak? Nyalon. Gue pikir sih nyalon rambut. Nyalon apa nih? Gua mau jadi dewan nggak, apa DPRD apa segala macam. Mau ikut-ikutan. Tapi ternyata enak juga nih buat silaturahmi kalau gue ngambilnya. Nah, tapi akhirnya PAW dapat urutan kedua. Alhamdulillah kan, lumayan. Siapa yang ngajak Bang waktu itu? Waktu itu yang ngajak Mas Eko Patrio. Oh, Mas Eko. Bukan Vicky Prasetyo kan? Oh, bukan. Aman-aman. Oh, bukan. Kalau dia ngajak nyasar. Oke, sudah habis, sudah selesai. Tepuk tangan buat Yopi. Abang juga ini kayaknya ada project juga yang mendatang ya Bang? Film ini ya Bang ya? Ini Gerbang Setan. Abang jadi setannya apa jadi gerbangnya nih? Ini cakep-cakep lucu ya. Makin nganggur kita. Iya. Pokoknya di Indonesia kalau orang cakep lucu lakunya gampang. Emang makanya Pak, bener. Soalnya sekarang yang di Indonesia yang jelek yang lucu. Oh, yang cakep yang lucu jarang loh. Maksud Abang gimana tuh? Yang jelek yang lucu? Tapi gue nggak nengok ke lu. Jadi kebetulan di Gerbang Setan sih sebenarnya kalau mau dibilang itu kayaknya cameo doang ya. Cameo doang. Soalnya jalan cuman main satu scene narik kuntilanak lagi. Jadi gue Komeng Jarwo narik kuntilanak doang. Jadi sebetulnya nih bertiga nih pemuda kampung yang nggak mau tahu urusan di kampung itu ada setan, nggak mau tahu. Jadi ternyata itu kuntilanak bener. Cuman gue bilang orang pada kuntilanak pada lari. Gue mau Komeng bertiga sama Jarwo kuntilanak. Nah iya tuh di Puunan pakein tambang nih. Itu gue ikat tuh kuntilanak. Gue nggak tahu menau tuh kuntilanak. Gue ingat dia nyengir, dia ketawa, gue nggak takut. Dia ketawa, gue ketawa lagi. Nah begitu dia terbang, gue ulur, tarik. Kata Komeng ini tarik. Jadi lucu-lucuan lagi. Seru pasti. Tapi sebetulnya di kampung itu memang lagi trauma sama setan gitu. Tapi gue sih cuek aja sama gituan. Berarti ini jatuhnya komedi horor gitu. Komedi horor. Ceritanya tentang apa sih Bang? Kenapa? Ceritanya tentang apa? Ceritanya sebetulnya di kampung situ ada anak muda yang urusannya pada berangkat ke rumah siapa mau main tapi akhirnya terbelenggu tuh di kampung itu. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Nggak bisa keluar dari kampung itu. Iya masuk satu tempat, akhir ternyata nyasar, akhirnya gerbang itu ternyata gerbang setan gitu. Tapi memang filmnya lucu dan rame seru. Sebetulnya tadinya gue juga di calling buat jadi main Titanic. Jadi siapa kalau boleh tahu kalau di Cumi? Tapi katanya ini ya Bang ya, di filmnya banyak pelawak juga berarti ya? Ada Bopak. Bopak tuh nggak pernah rapi Bopak. Kok nggak pernah rapi? Ya kan Bopak. Bopak, ada Bopak, Jarwo, Komeng, ada anak-anak paski banyak di sini. Banyak juga. Banyak. Ada Umi juga. Ada Umi main ya. Ketawa mulu dong Bang, nggak pernah serius dong. Ya paling kagak kalau kita udah kumpul ya ngakaknya udah bener-bener ngakak biasa aja. Nggak kelar-kelar dong filmnya tuh. Kelar udah ketawa aja. Begitu action juga udah ngakak aja, ketawa aja kita yang lucu-lucuan aja gitu. Ya tapi ada gak sih yang bener-bener horornya gitu misalnya? Biasanya kan kalau film horor suka gitu ya. Iya, ada sebetulnya kejadiannya gini. Kalau itu sih memang gue anggap bukan cerita bohong nih. Adegannya 11:30 malam. Itu banyak figuran kan? Figuran banyak yang pakai kebaya, yang pakai HP. Itu saatnya lagi di mana ya? Lagi di studio Alam TVRI. Studio Alam ini hutan ya. Tapi gue nengok ke kanan, kok perasaan gue nggak ada yang pakai baju noni Belanda. Ya, pas gue lihat, lah kok mesem aja lagi, Min. Gitu. Gue karena orang mesem, gue begitu juga. Gue nggak ngerti itu setan. Iya. Oh, gue tanya sama kostum, ini kebayanya semua pada pakai kebaya ya? Ada yang pakai pakaian noni Belanda nggak? Nggak ada lah. Kok itu kagak ada? Kok itu? Gue bilang tuh itu, maksudnya gue munjukin tuh dia pakai gitu. Nggak ada, Min. Anaknya masih muda, bang seumur 24 deh, badannya kecil, kurus gitu.
Beneran bule Bang atau? Iya bener. Jadi emang dia sih emang kayak noni Belanda udah. Cuman gue karena itu banyak orang, gue nggak pernah tahu bahwa itu mungkin jadi nggak pernah. Jadi gue relax aja. Dan banyak dipikir orang. Abang emang jadi noni Belanda gitu. Dan ternyata yang sebelah gue nanya, tahu sama siapa lo gitu. Oh dia lihat Abang ini serem nih urusan nih gue. Dia nanya sama gue, nanya tahu sama siapa. Iya. Oh udah begitu kostum ketemu tuh, nah gue tanya kok itu nggak ada. Iya. Wah kalau film horor udah pasti. Tapi ayah sering banget Bu kalau film horor. Jadi ngalamin. Jadi gue pernah film horor juga. Ini yang mutlak nyata nih. Iya. Di satu film yang peran utamanya Luna Maya. Itu. Nah iya kan. Nah dia main begitu dia. Gue tanya Luna Maya emang ada scene siang? Gue kata gitu. Enggak dia scene malam Bang Opi. Lah tadi yang turun siapa? Turun udah di make up. Gue nanya. Dan mirip banget. Mirip banget. Gue nanya, emang lu ada scene siang Lun? Mesem ngomong, enggak ngomong. Cuma Mesem turun. Gue nanya dong waktu gue di make up, emang Luna ada scene siang? Enggak, dia malam ntar. Lah yang turun siapa? Peran gue jadi Rojali. Gue waktu buang air kecil jam 1:30 di kamar make up. Begini nih kuping gue nih. Rojali. Sumpah Bu. Pokoknya kalau film horor biar kata dikit dia pasti ngikut. Mau film horor apa aja pasti kalau kita ngejeli pasti dia ngikut. Padahal ini kali ngefans sama Kumisnya Abang. Bisa jadi kali kalau nggak dia begini. Bang Opi gue yang ketiga dong. Masih ada slot gak? Tapi kita ada cuplikan filmnya ya. Coba lihat Bu. Coba kita lihat sama-sama ya. Selamat datang di wisata desa horor. Kami akan menyajikan kejutan-kejutan yang menakutkan dengan setan-setan dan hantu-hantu yang sudah terlatih. Ceng-ceng. Sebentar lagi petualangan mengerikan akan kalian alami. Di sini, di desa ini. Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur, tarik. Ya mati dia tuh kuntilanak. Jangan sebut nama itu. Dia bukan orang baik, Pak. Dia banyak menyembunyikan sesuatu. Tutup mulut kamu. Kita bisa celaka karena ini. Apa ini? Tangannya diikat. Bisa enggak lo kayak gue nih? Happy birthday to you. Keren. Aduh, apa sih Bang yang bikin film ini beda? Kenapa kita harus nonton Gerbang Setan? Pokoknya ini film mesti nonton. Pertama ada serem, habis kaget ngakak. Habis ngakak kaget. Jadi enak. Ntar biasanya kan kalau di bioskop suka makan apa sih itu namanya jagung bakar. Itu jagung bakar. Ciawi. Popcorn. Yang kalau dibakar kita pada loncat tuh. Iya, popcorn itu namanya. Yang dalam kaca. Iya, popcorn dan kaca. Iya, biasanya gue tuh kalau film horor gue duduknya di sebelah. Jadi ini sebelah. Gue nggak beli kan, yang beli sebelah. Gue tahu tuh kalau dia lagi makan ketakutan gue tuh kan nadangin tuh. Iya, kan kaget gini loh. Iya. Kan dia tumpah ya. Pokoknya asik. Jangan sampai nggak ditonton tuh. Jangan sampai nggak ditonton ya. 17 Juli tadi ya. 17 Juli nanya kita. Abang, ayo apa? Abang promoin dong pakai pantun, pakai pantun supaya nonton filmnya. Tan gitu ya. Oh ya, oke. Nah, oh ya, kita lihat si Anton. Lihat pagi-pagi lihat si Anton lagi makan ketan. Buat penonton semuanya masyarakat jangan lupa nonton Gerbang Setan. Keren langsung deh apa beres semua. Iya, gue udah hafalin dari rumah.
Itu aja gua salah. Pasti disuruh pantun nih kata dia. Ngapalin dia. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bang Opi. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat, Amin. Doa. amin. Berkah, berlimpah rezekinya, rukun keluarganya. Amin. Insyaallah. Dan sampai ketemu lagi untuk teman-teman semua di The Iris Show di episode berikutnya. Bye bye. Makasih ya.